narkoba karena itu bukan dari tradisi kita, bukan dari budaya kita. DNA kita bukan DNA pecandu, DNA kita DNA pejuang. Usahain hindari narkoba karena ya kedepannya lu bakalan ketergantungan apapun ceritanya. Itu hanya enak sesaat, kawan. Halo. Kenalin, gue Nadia. Gua Delsa. Gua Rivaldo Olgi. Nah, di sini kita mau ngebahas topik yang menarik nih, teman-teman. Nah, kira-kira kita mau ngebahas apa nih? Menarik tapi rada kontroversial sih sebenarnya. Kalau menurut gue sih kalau menarik tapi kontroversial yang lagi hits-hitsnya nih sekarang narkotika. Kenapa? Karena banyak public figure ataupun ada beberapa public figure yang kena ataupun terjaring penyalahgunaan narkotika. Jadi kita mau ngebahas narkotika nih. Yaps. Nah, pas banget. Di bulan lalu itu ada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, kalian tahu nggak sih Hari Anti Narkotika Internasional itu diperingati tanggal berapa? Hari peringatan narkotika itu diperingatin 26 Juni. Itu bentuk penolakan dunia terhadap penyalahgunaan narkotika. Ya, betul. Nah, kalau kita ngebahas tentang narkotika sih sebenarnya kan yang tadi dibahas di awal tuh bahwa banyak public figure yang terkena ataupun tertangkap dari penyalahgunaan narkoba. Kalau menurut kalian itu sebenarnya saat ini nih apalagi lagi pandemi, terus juga kita work from home, sekolah juga dari rumah, itu kenapa sih banyak bukan hanya public figure ya mungkin ya, ataupun orang-orang banyak yang menyalahgunakan narkoba di rumahnya ataupun mereka tingkat penggunaan narkoba itu meningkat saat ini. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba pada saat seperti ini karena banyak aktivitas yang sering dilakukan dalam rumah. Jadi orang cenderung merasa bosan dalam rumah karena tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Bener sih kalau itu. Kalau menurut lo, Nat? Betul sih, selain jadinya kan ibaratnya orang yang tadinya nih banyak beraktivitas di luar, terus sekarang karena situasinya nggak memungkinkan, jadi dia di rumah aja dan terhambat kan aktivitasnya, entah yang bekerja, entah yang mau berkarya juga terhambat kan. Jadi mungkin karena terhambat nih, jadi dia mungkin entah mencari pelarian atau stres juga bisa jadi. Nah, kalau misalkan kita ngebahas itu mungkin emang masuk sih, karena kan dalam narkotika juga ataupun dalam narkoba itu ada dibedakan menjadi ada 3 golongan lah. Misalkan kayak dikategorikan menjadi ada yang halusinogen, ada yang stimulan, ada yang depresan. Kalau halusinogen itu kan bisa berdampaknya dia berhalusinasi. Makanya kalau ada pengguna narkoba dia kayak orang-orang yang gila gitu lah, misalkan ngomong sendiri. Mungkin tuh karena halusinogen ya. Stimulan untuk biar bergairah ataupun biar lebih semangat itu biasanya kalau orang-orang yang capek karena pekerjaan mereka menggunakan itu. Tapi gue setuju sama poin kalian berdua tuh, kenapa meningkat karena penggunaannya di rumah karena lagi stres, mungkin di PPKM nggak boleh beraktivitas, kita nggak bisa ketemu teman, mungkin karena efek depresan. Karena kalau depresan itu kita dibuat tenang menggunakannya. Nah, itu mungkin menjadi suatu alasan ya kenapa sekarang ada peningkatan dari penyalahgunaan narkoba di saat ini gitu. Benar, terus juga kan tujuan orang menggunakan narkoba itu beda-beda kan. Ya. Kalau tadi mungkin kalau yang stres kata lu itu tuh Depresan. Bisa jadi entah ada yang mungkin malah dia maunya tuh entah nggak mau tidur nih. Nah kan bisa jadi dia jadi mikir, oh gue gue mau menggunakan narkoba biar gue malah bisa lebih produktif nih, bisa jadi kan. Mungkin kalau itu lebih ke kalangan-kalangan yang sibuk kali ya. Jadi tergantung ke masyarakat atau orangnya itu sendiri sih menggunakan narkobanya itu tuh tujuannya untuk apa. Nah, betul. Kalau itu sih masuk dia ke dampaknya ke stimulan. Oke, kalau misalkan kita ngelihat nih kan saat ini banyak ada public figure nih yang tertangkap habis itu langsung direhab. Nah, menurut kalian itu emang seharusnya para pengguna atau pemakai ini emang direhab atau dipenjara? Jadi menurut berita yang gue baca nih, kalau barang bukti masih di bawah 1 gram itu masih di tahap rehab. Kalau udah lebih dari 1 gram mungkin bisa langsung masuk ke sel. Sejauh berita yang gue baca seperti itu. Kalau dari gue lebih ke direhab, karena ibaratnya dia menggunakan narkoba kan pasti ada efek-efeknya kan dan butuh disembuhkan. Jadi direhab perlu, cuma kita harus kulik lagi nih. Kalau misalkan ketahuan pasti ibaratnya polisi bertindak kan. Entah nanti mereka yang cari tahu kasusnya dari orang itu, entah dia mengedarkan juga kah atau sebagai pengguna aja. Nah mungkin kalau untuk dia yang mengedarkan juga ada sanksi pidananya sih, tapi tetap harus direhab juga karena untuk ibaratnya ya menyembuhkan orang yang menggunakan narkoba itu. Nah, itu gue setuju. Karena kan kalau misalkan kita ngebahas pengguna ternyata dia direhab, misalkan barang bukti dia yang kata saya bilang tadi kan 1 gram, di bawah 1 gram dia harus direhab. Nah, itu gue lebih setuju karena kalau kita
pengguna nggak direhab masuk penjara, dengan kondisi penjara saat ini di negara ini ada peredaran narkoba, kita nggak bisa tutup mata lah ada peredaran narkoba di dalam penjara. Takutnya malah dari pengguna dia malah jadi kurir ataupun malah bisa jadi BD sendiri, menjadi bandar. Nah itu menurut gue setuju. Oh ya, tadi kan kita ngebahas seputar di rehab atau di penjara. Nah, menurut kalian ada nggak sih social punishment dari orang-orang yang jadi korban narkoba ini? Atau yang menyalahgunakan narkoba ini? Sejauh ini sih kalau social punishment itu pasti ada ya, apalagi secara kasat mata. Yang kita tahu orang-orang yang menggunakan itu juga dari kasat mata kita udah tahu siapa yang menggunakan. Ada ciri-cirinya, tingkah laku yang berbeda, terus lebih cemas, orangnya cemasan, kan seperti itu. Social punishment kalau di lingkungan masyarakat pasti terjadi ya, apalagi tidak bisa dipungkiri lah. Orang tua mana yang tidak takut kalau anaknya terjerumus seperti itu, pasti mewanti-wanti agar tidak bergaul atau berteman dengan orang seperti itu. Social punishment yang sering kali kita lihat, yang seharusnya kita merangkul malah ngejauhin. Seharusnya kita kan memberi motivasi supaya dia tidak melakukan hal seperti itu lagi. Sejauh itu social punishment yang gue tahu. Coba dari Bapak Oldi. Jangan lah. Ya udah dikat kan bisa kawan. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomong tentang efek jerah dari masyarakat ataupun hukuman sosial yang diterima pengguna, kalau di Indonesia sendiri sih kalau selama ini ya, selama 21 tahun nih gue hidup, kalau misalkan kita ngelihat efek yang diberikan masyarakat, pasti pertama dijauhin. Yang kedua ya masyarakat menjadi takut kalau misalkan dia bisa memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Tapi seharusnya bagi pengguna itu kita kalau misalkan itu kita rangkul, jangan dilepas, kita tuntun, jangan juga kita nuntut dia harus berhenti. Nah enggak, tapi kita nuntun dia. Kalaupun emang mau baik-baiknya, misalkan kita temennya nih, kita tahu dia pengguna, tapi keluarganya nggak tahu. Nah langkah awal yang bisa kita lakukan sebenarnya bisa memberitahukan keluarganya, sehingga dia bisa untuk dilaporkan ke BNN untuk direhab. Karena kalau kita biarkan saja biarkan saja misalkan kita jauhin, kita abaikan, dia akan lebih gawat lagi. Mungkin dari pengguna, ketika dia pengguna dia nggak punya uang nih, uangnya udah habis, dia nyari uangnya dengan cara melakukan menjadi kurir. Iya, kurir itu kan bentuk kejahatan yang lebih tinggi lagi. Nah ketika kurir dia nggak memenuhi, dia jadi bandar. Nah itu sesuatu yang rantai itu yang harus kita putusnya di mana? Ketika ada teman kita misalkan jadi pengguna, ketika itu pun kita jangan jauhi, tapi kita menuntun untuk dia bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa? Tadi kita bisa ngasih tahu ke keluarganya bahwa dia ini pengguna, sebaiknya direhab sebelum dia ditangkap oleh polisi. Karena kalau misalkan dia sudah menjadi kurir karena tadi tidak direhab, akhirnya makin jauh nih jalannya. Ketika tertangkap oleh polisi, barang buktinya dia 1 gram, dia masuk penjara. Nah itu kan lebih bahaya. Oke, dari tadi kan kita ngebahas seputar narkotika nih ya. Biar kenal lebih jauh nih, narkotika itu golongan-golongannya apa aja sih? Nah kalau misalkan kita ngomong golongan-golongan itu, kita harus merujuk dulu ke hukum nih. Kalau di Indonesia itu ada pasal 6 UU nomor 35 tentang narkotika, itu ada 3 golongan. Jadi kalau di golongan pertama ini, dia sebenarnya emang semuanya dari ketiga golongan ini sebenarnya sama, untuk tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi kalau di golongan 1 itu dia nggak bisa dipakai untuk terapi, karena dia punya resiko ketergantungan yang sangat tinggi. Nah itu seperti apa? Itu seperti kokain ataupun ganja. Nah itu masuk ke dalam golongan 1. Ada golongan 2. Golongan 2 ini juga untuk pengembang ilmu pengetahuan, dan dia bisa untuk pengobatan ataupun terapi, tapi itu jadi pilihan terakhir karena dia masih masuk ke dalam kategori di ketergantungan tinggi. Nah ini contohnya apa? Contohnya morfin. Nah morfin kan di dunia pengobatan juga biasanya untuk bius dan juga lain-lain. Nah kalau golongan ketiga itu dia masuk untuk untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga sering digunakan untuk terapi. Karena apa? Karena dia ketergantungannya tidak terlalu tinggi. Nah itu kalau kita merujuk pada undang-undang, ada 3 jenis. Nah 3 jenis yang tadi, dari golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Seperti itu. Oke, jadi setiap golongannya itu sebenarnya punya
ibaratnya karakteristik tersendiri Iya. dan macam-macamnya tersendiri, efeknya juga beda-beda berarti ya. Betul. Nah, sebenarnya tiga-tiganya pun sama, itu sebenarnya untuk ilmu pengetahuan untuk dikembangkan ataupun untuk pengobatan serta terapi yang harus digarisbawahi bahwa semua itu salah ketika disalahgunakan. Morfin yang seharusnya digunakan untuk pengobatan digunakan untuk pemakaian sehari-hari ataupun pemakaian pengguna di luar ketentuan dari resep dokter. Nah, itu kan suatu hal yang berbahaya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar, karena bisa dari narkoba bisa mewujudkan tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, itu bisa juga berakibat seperti itu. Nah, kalau baik buruknya semuanya pasti ada baik dan buruknya seperti itu. Oke teman-teman, dari tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar nih ya seputar narkotika, mulai dari tadi ada social punishment-nya, terus golongannya, terus juga kita bahas seputar apa lagi tadi guys? Hukuman dan juga Hukumannya. ada golongan. Nah, dari pembahasan kita tadi nih, dari kalian nih, gimana sih pesan-pesan kalian buat kaum muda atau generasi milenial nih terhadap narkotika ini? Mungkin kalian punya pesan moral yang mau kalian sampaikan kah? Kalau dari gua, sedepresi-depresinya lu usahain hindari narkoba, karena ya kedepannya lu bakalan ketergantungan apapun ceritanya. Itu hanya enak sesaat kawan. Oke kawan. Oke. Jangan gunakan narkoba, Aldi. Lanjut. Oke, kalau dari gue sih mungkin ya sebagai generasi muda, terutama kita sebagai warga negara Indonesia, DNA kita bukan DNA pecandu, DNA kita DNA pejuang. Dari dulu kita selalu diajarin bahwa kita harus berjuang untuk bangsa kita. Untuk generasi muda, terutama untuk gue juga, untuk Delsa, untuk Nadia, untuk semuanya, jangan pernah coba untuk narkoba, karena itu bukan dari tradisi kita, bukan dari budaya kita, dan itu nggak akan pernah jadi tradisi dan budaya kita. Narkoba sekali kita cemplung nggak bakal sulit untuk kita keluar lagi. Untuk generasi muda, jauhi narkoba, cintai negara. Oke. Asik. Berarti narkoba itu sendiri bukan dari budaya kita ya. Bukan. Balik lagi ke pembahasan awal tadi, narkoba itu sebenarnya pertama kali digunakannya untuk kesehatan. Iya. Nah, cuma seiring berjalannya waktu nih disalahgunakan. Nah, itu yang bahaya. Dan karena bukan budaya kita juga, makanya itu bisa jadi PR juga sih untuk kaum milenial agar menjauhkan barang haram tersebut atau narkoba tersebut. Oke teman-teman, itu aja pembahasan dari kita bertiga seputar narkoba. Gua Nadia pamit undur diri. Gua Delsa. Gue Rivaldo Aldi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.